Enggak nih. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oh, eh, eh, baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Bapak narasumber, yang saya hormati Bapak Husen, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada Zoom kali ini. Pada hari ini, kami dari Rumah Jurnal UIN Sumatera Utara akan memberikan kembali materi mengenai apa namanya penilaian substansial ya, unsur optimalisasi unsur penilaian substansial. Sudah berhadir di tengah-tengah kita Bapak narasumber Bapak Dr. Zaini Dahlan, MA. Selamat datang Pak Dr. Zaini Dahlan. Siap. Wah, Baik, nanti Pak narasumber kita akan memberikan masukan-masukan ya ataupun strategi-strategi apa yang bisa kita terapkan untuk mengoptimalisasi nilai kita di aspek substansi gitu mungkin ya. Jadi nanti teman-teman setelah narasumber memberikan materi kita bisa berdiskusi setelahnya, ataupun ada masalah-masalah apa yang terjadi di lapangan itu bisa kita diskusikan di dalam Zoom ini. Baik, untuk mempersiapkan waktu, mungkin langsung saja kepada Bapak Dr. Zaini Dahlan untuk memberikan materinya. Kepada Bapak narasumber kami persilahkan. baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Ibu Ketua Rumah Jurnal UIN Sumatera Utara Medan, Ibu Rosi Hasanah, MPD. Kemudian Ibu Mizanina dan MC kita Pak Abdi Mubarak Syam. Ada Tuan Ismail Hussein, ada suhunya Pak Putra di sini ya kan. Ibu-ibu semuanya lah. Yang mohon maaf tak saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi dan keadaan sehat walafiat. Amin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua insya Allah mendapat syafaat di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, baik, kesempatan kali ini kita akan berbagilah sedikit terkait dengan optimalisasi unsur substansi jurnal. Saya kira normatif aja lah ini. Artinya apa yang ingin saya sampaikan hari ini bahwa ini barangkali sebagian kita udah paham, udah mengetahui, dan nanti sifatnya diskusi aja lah kita. Kalau saya barangkali memahami, kita bisa berbagi, kemudian barangkali nanti kalau ada hal-hal yang perkembangan terakhir nanti Bu Rusia atau Bu Mizanina yang akan menambahkan atau yang lainnya lah. Baik Bapak Ibu, topik atau tema kita optimalisasi unsur substansi jurnal. Yang harus kita perhatikan di sini sebenarnya kalau kita melihat di aturan, yakni keputusan Dirjen Kemendikbuddikti nomor 134 KPT 2021 itu saya kira sudah sangat memadai sekali. Sembari menunggu putusan dari Kemdikti Saintek gitu kan. Kalau sekarang yang baru sebagaimana yang digadang-gadang dan telah disampaikan oleh Ibu Rusi Ulfa Hasanah dan Ibu Mizanina beberapa pekan yang lalu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, yang mesti kita perhatikan tentunya kita mesti menemukan strategi lah agar jurnal yang kita kelola itu mampu mengikuti standar yang telah ditentukan dalam aturan yang berlaku. Jadi kita mesti memfokuskan pada unsur penilaian yang pertama dan yang kedua kita fokus pada bobot penilaian. Nah,
ini udah tahu kita semua barangkali bahwa untuk peringkat 1 nilainya 85 ke 100, kedua 70 ke 85 dan seterusnya. Untuk kasus JC misalnya, itu nilainya nggak ya tidak terlalu signifikan ya. Dulu 2019 itu akreditasi pertama memang langsung Sinta 2, nilainya itu hanya 70,25 kalau tak salah saya. Nah, akreditasi yang kedua kemarin ini tahun 2024 itu nilainya nambah 2,5 poin aja, 72, sekian begitulah kira-kira. Artinya tidak terlalu signifikan kali kenaikannya itu. Artinya kita perlu perbaikan-perbaikan. Sebenarnya kalau untuk Sinta, JCM itu lebih tinggi nilainya dibandingkan Mikot. Mikot itu hanya 71, JCM itu 72. Cuman karena Mikot itu sudah mengakar lah kita katakan, artinya sudah sangat sepuh, sudah sangat lama sekali, sejak tahun 83 atau 82 begitu sampai sekarang, dan citasinya di Scopus juga sudah sangat banyak sekali, maka tentu itulah poin dan pertimbangan utama pengelola Scopus itu menerima Mikot menjadi jurnal yang terakreditasi Scopus. JCM kemarin ditolak. Alasannya ada dua. Pertama, masih sedikit sekali artikel yang disitasi oleh jurnal-jurnal perindeks Scopus. Kemudian yang kedua, eh, jurnal ini masih kesannya umum sekali. Nah, begitulah kira-kira. Sehingga bulan 1 yang lalu kami fixkan kembali fokus and scope JCM sehingga lebih spesifik. Artinya kembali ke settingan awal lah, bahwa JCM itu menerima naskah-naskah yang berbasis Islam lokal. Dulu mulanya Islam lokal, cuman diubah. Rupanya ketika diubah itu malah tak cocok oleh pengelola Scopus. Akhirnya balik ke setelan pabrik. Begitulah kira-kira. Nah, ini barangkali udah punya kita semua. Ini yang lama dan pedoman 134/2021. Nilainya juga beda. Kalau yang lama sama yang sekarang itu di substansi bedanya satu aja. Kalau rencana yang baru bedanya itu lebih spesifik ya. Karena nilai substansi itu jauh lebih besar 60. Nah, namun untuk substansi artikel dan gaya penulisan inilah yang mau kita bahas. Kalau unsur manajemen saya kira kemarin tuntas dibahas oleh Ibu Mizanina Adlin ya. Nah, oke, baik Bapak Ibu. Berbicara tentang tuntas tak tuntas, barangkali nanti kalau kira-kira tak tuntas bisalah ditambahkan kawan-kawan semua. Oke, baik. Nah, ini dia. Ini pertama ya, substansi kualitas artikel bermutu. Ini barangkali prosedur aja ya. Prosedur bagaimana alur ya. Alur jalannya proses naskah itu di OJS dan seterusnya. Namun ini sifatnya kondisional lah. Kita katakan masing-masing jurnal atau pengelola jurnal itu memiliki gayanya masing-masing sehingga tidak bisa disamaratakan. Namun pada dasarnya atau pada prinsipnya ini hampir-hampir sama lah. Setidaknya pengembangan di sana sini itu biasa terjadi meskipun pada prinsipnya masing-masing jurnal itu punya style masing-masing, gaya masing-masing dan seterusnya. Baik Bapak Ibu, sedikit bahwa artikel yang bermutu itu setidaknya naskah artikel itu mutakhir lah, memiliki novelty dan seterusnya. Nggak saya jelaskan lagi. Kemudian editor membantu perbaikan, author harus proofread naskahnya, direview oleh reviewer yang sesuai bidang keahlian, ya kan? Kemudian di plagiarism checker dan seterusnya, metode penelitiannya, bahasanya Indonesia atau English. Tentu yang baik itu English. Karena standar
Scopus itu kan English. Meskipun artikel fullnya itu berbahasa Indonesia, kalau judul dan abstraknya itu dan keywordnya itu berbahasa Inggris, maka sudah memenuhi syarat dah, sudah bisa diajukan ke Scopus. Kemudian naskah sesuai dengan skop jurnal, tidak bunga rampai, karena bunga rampai itu barangkali nanti ada penjelasannya tersendiri. Kemudian sistematika penulisan juga itu sesuai dengan yang telah dipersyaratkan. Baik Bapak Ibu, yang pertama terkait dengan substansi artikel. Yang pertama adalah cakupan keilmuan, ya kan? Nah, kalau kita melihat matriks ini, apalah istilahnya, matriks lah ya kita katakan. Nah, ini matriks, jangan kita lihat yang poin 3, poin B atau C. Sebaiknya kita fokus ke poin A aja lah. Artinya semua artikel 100% sesuai dengan fokus and scope jurnal. Artinya ya mesti hati-hati. Section editor itu sangat berperan penting ya. Nah, penilaian awal lah yang paling ini. Nah, kalau di James, penilai awalnya tuh hanya satu orang. Dalam hal ini Profesor Hasan Asari. Jadi beliau tuh setiap pagi, jam 4 subuh, sebelum subuh lagi, udah mengirimkan naskah nomor 1302, mulai dari fokus and scope sesuai, misalnya. Kemudian sumber-sumbernya mutakhir, bahasanya bagus. Pokoknya semua aspek dinilai. Itu penilai awal Prof. Hasan semuanya. Jadi mau pamili atau tak pamili, editor in chief tak tahu menau itu. Artinya apa rekomendasi dari section editor, dari yang membaca naskah di awal itu, itulah yang kita proses. Kalau rekomendasinya lanjut, nah kita proses. Tapi kalau decline, langsung kita decline. Jadi nilainya 4, gitulah kira-kira. Jadi Bapak Ibu untuk cakupan keilmuan ini sebenarnya indikator mutu substansi yang sangat penting sekali. Karena apa? Artikel-artikel yang dipublikasikan itu harus konsisten sesuai dengan fokus and scope jurnal. Kenapa? Karena nilai cakupannya itu, kurang kasih ya. Siap, makasih. Karena nilai cakupannya itu, apalagi cakupan keilmuannya itu sangat tinggi ya, Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian yang menjadi persoalan hari ini kan kita sudah menetapkan fokus and scope, namun terkadang karena kawan minta tolong apa segala macam tak sesuai dengan fokus and scope, akhirnya rusak jurnal yang kita kelola itu gara-gara satu artikel itu aja. Nah, maka Bapak Ibu semuanya bahwa kita harus tega lah mengatakan bahwa mohon maaf artikel Anda ini nggak sesuai dengan fokus and scope. Hingga akhirnya silakanlah cari jurnal lain dan seterusnya. Saya dihubungi beberapa kolega lah di luar sana. Dengan berbagai alasan mereka minta tolong. Saya sederhana aja kalau sama saya. Silakan disubmit aja, tidak masalah. Nanti ada yang menilai, bukan saya yang menilai, saya bilang di awal. Maka setelah dinilai baru ketahuan. Yang jelas saya mengirimkan ini, fokus and scope-nya silakan disesuaikan. Ya kalau memang ideal, kalau memang bagus, ya nggak ada persoalan sama sekali akan kita proses naskahnya. Begitulah kira-kira. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua aspirasi wawasan. Nah ini ya, distribusi asal penulis lebih dari 5 negara rata per tahun. Nah, ini susah nih. Tapi nilainya tinggi, 8. Begitulah. Saya diskusi dengan Prof. Muhammad Zamzami dari Teosofi di UIN Surabaya. Mereka itu 2 kali juga mengajukan ke Scopus. Yang pertama ditolak, yang kedua itu diterima. Kenapa ditolak? Pertama bahwa distribusi penulis mereka itu tiap tahun tuh dua atau satu gitu aja lah kira-kira. Nah ini kan konteksnya Sinta ya kan. Nah ternyata Sinta pun
Ya, setidaknya Bapak Ibu bahwa kalau misalnya penulisnya itu lebih dari 5 negara, tentu ini sangat baik sekali ya. Bahkan Bapak Ibu, kalau untuk Scopus benua lah ya, bukan hanya 5 negara. Tapi kalau negara ini kan tentu akan sangat bagus sekali, gitu kan. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk aspirasi wawasan ini diukur dari persentase distribusi asal penulis. Negara atau institusi lah, gitulah kira-kira. Jangan pula nanti orang dalam menulis di jurnal dalam. Di Jecim itu hanya menerima 1 artikel orang dalam setiap semester atau setiap terbitan, karena setahun hanya 2 kali. Itu maksimal, maksimal sebanyak-banyaknya 2 orang. Iyalah, 2 orang meskipun 1 artikel. Kita nggak akan menerima penulis dari dalam banyak-banyak. Kenapa? Akan sangat berpengaruh terhadap aspirasi wawasan artikel ini. Nah, Bapak Ibu, barangkali Pak apa ya, Putra Priadi, Pak Ismail Husin itu kan banyak kawannya. Kita boleh lihat tulisan-tulisan mereka di Scopus tuh. Saya kira kolaborasinya ya sangat baik sekali. Tapi ingat Bapak Ibu, ini belakangan ini banyak sekali penulis dari luar yang hanya ditempel-tempel saja. Entah apa kontribusinya tak tahu kita. Begitulah kira-kira. Jadi kita harus jeli juga. Indikasinya apa? Meskipun mereka namanya itu dari luar, tapi emailnya bukan email institusi. Kalau kita kan misalnya mizaninaadlini@winso.ac.id, begitulah kira-kira. Nah, mereka itu nggak ada email institusi. Nah, itu salah satu indikasi mereka cuma nempel-nempel nama aja supaya ada penulis dari luar. Meskipun sebenarnya waktu kami datang ke Jogja ke jurnal jurnal apa tuh ya, Bu? Nina. Saya lupa pula namanya. Di Jogja yang udah Scopus. Nah, mereka Al-Jami'ah, mengatakan jurnal apa Pak Nasruddin? Al-Jami'ah mungkin. Ah, betul betul betul. Al-Jami'ah yang pertama kali Scopus tuh ya. Nah, Ya. itu ya, Al-Jami'ah. Ke Al-Jami'ah kami datang, Pak siapa lah tuh? Yang jadi direktur pasca sekarang itu. Nah, dia mengatakan bahwa kami selalu membuat matrik katanya. Nah, matrik kami itu kalau misalnya ada artikel penulisnya itu ada dari luar negeri, itu yang kami apa namanya, yang kami prioritaskan. Meskipun terkadang ada penulis yang cuma nempel-nempel aja, cuman kami akan bertanya secara serius terkait dengan apakah dia memiliki misalnya artikel, bukan artikel, memiliki email institusi atau sebagainya, begitulah kira-kira. Nah, jadi untuk aspirasi wawasannya juga, Bapak Ibu, kita berusaha lah, kita bangun jejaring keilmuan ya kan, supaya bisa kita mendapatkan artikel-artikel dari penulis yang berasal dari berbagai negara. Kemudian Bapak Ibu, kepioniran ilmiah atau orisinalitas karya. Ini juga nilainya lumayan tinggi ya, 6. Yakni memuat artikel yang berisi karya orisinal dan memberikan kontribusi kebaruan ilmiah sangat tinggi. Baik Bapak Ibu. Nah, ini kan berbicara tentang kemutakhiran ya kan, state of the art, kemudian berbicara tentang novelties, berbicara tentang kontribusi baru terhadap keilmuan, kemudian berbicara tentang ketuntasan penggarapan, kemudian berbicara tentang keluasan teori yang keluasan teori yang digarap, ya kan? Kemudian bagaimana penulis itu mampu mengulas secara komprehensif dan lain-lain sebagainya lah. Oleh karenanya, Bapak dan Ibu semuanya, bahwa biasanya artikel ulasan atau review buku itu jarang sekali, ya kan? Jarang sekali, maksudnya jarang sekali dipertimbangkan lah. Nah, termasuk di Scopus pun nggak pernah itu ulasan buku masuk atau terindeks Scopus.
Karena Scopus itu nggak mau misalnya menerima ajuan dari pengelola jurnal yang isinya itu review buku dan seterusnya, begitulah kira-kira. Nah, ternyata setelah saya baca-baca di panduan akreditasi Sinta ini juga seperti itu. Sebaiknya artikel yang di-publish itu adalah artikel ilmiah yang berkontribusi dalam konteks sains, teknologi, kemudian seni dan lain-lain sebagainya. Dan itu penelitian ilmiah. Ada sumbangan temuannya, kemudian temuan yang baru, gagasan dan seterusnya. Dan yang paling baik lagi adalah penelitian lapangan dan seterusnya. Meskipun ada juga disebutkan penelitian sejarah. Jadi tak semua penelitian sejarah itu berbasis lapangan, bisa jadi berbasis telaah buku dan lain-lain sebagainya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang keempat adalah makna sumbangan bagi kemajuan ilmu. Ini kecil poinnya, sangat nyata-nyata, kurang nyata. Maksudnya apa? Bapak Ibu, makna sumbangan bagi kemajuan keilmuan ini maksudnya adalah sumbangan itu untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, seni diukur dari bahwa jurnal itu memiliki kontribusi, artikel itu memiliki kontribusi menyelesaikan permasalahan bangsa gitu. Macam Wahdatul Ulum juga lah. Artinya mampu membesarkan nama penulis yang telah publish artikelnya di naskah itu. Dan sesuai yang disampaikan salah satu asesor guru besar di Kementerian Agama bahwa salah satu ilmuwan yang profesional itu adalah bahwa banyak rekognisi yang datang kepadanya. Karena apa? Kepakarannya, keahliannya, ya, dan seterusnya lah. Artinya Bapak Ibu, ya sumbangannya memang betul-betul nyata. Kemudian dampak ilmiah. Dampak ilmiah ini kita tengok, ini pun tinggi nilainya. Jumlah sitasi 3 tahun terakhir. Lebih dari 30 jumlah sitasinya. Biasanya, ini ya biasanya, saya perhatikan. Jurnal-jurnal yang kesannya predator itu biasanya jumlah sitasinya banyak, luar biasa. Kalau untuk nyari 30 sitasi aja gampang kali, gitu lah kira-kira. Bahasa orang Medan. Gampang kali lah kalau cuma 30 aja. Tapi kalau yang memang jurnal itu terbitannya pun sedikit, artikel yang terbit, yang publish itu sedikit, dan seterusnya, penulisnya sedikit, nyari 30 itu susah. Kecuali memang artikel yang dia tulis itu mengandung nilai teoritis, konseptual, atau teori yang baru lah. Sehingga itu barangkali, atau topik yang hangat di tengah-tengah masyarakat dan seterusnya. Sehingga tulisannya itu disitasi oleh para ilmuwan lainnya. Jadi ini kaitannya dengan faktor dampak ya Bapak Ibu. Nilai H-index. Bagaimana keterlibatan atau akibat dari keterlibatannya dalam penilaian, dalam publikasi di jurnal ilmiah. Apalagi yang kita kelola. Makanya harus rajin-rajin kita share naskah atau artikel yang sudah terbit. Kemana? Ke status WA, IG, dan seterusnya lah. Dan saluran-saluran medsos lainnya lah. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nisbah sumber acuan primer berbanding sumber lainnya. Ini kita tengok, lebih dari 80% dari jumlah daftar rujukan. Itu artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nisbah jumlah sumber pustaka primer berbanding jumlah sumber lainnya ini menentukan bobot pemikiran ya. Ya, menentukan bobot pemikiran, kemudian menentukan gagasan yang dijadikan kerangka penulisan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini biasanya dilakukan dalam bentuk persentase ya. Persentase. Kalau dia lebih dari 80% dari total rujukan di daftar pustaka,
maka ini nilainya akan sangat baik sekali. Sumber acuan primernya maksudnya itu boleh dari artikel jurnal ilmiah, proceeding, disertasi, tesis, buku yang berisi tentang hasil riset atau penelitian, ataupun hasil-hasil kompilasi dari literatur primer lainnya yang digunakan oleh penulis, sehingga ya meskipun dia data-data terbaru, tapi dianggap primer karena sumber-sumbernya itu memang sangat relevan dengan topik yang sedang dibahas atau ditulis oleh penulis. Kemudian derajat kemutakhiran pustaka acuan. A. Lebih dari 80% dari jumlah daftar rujukan. Maksudnya apa? Maksudnya Bapak Ibu, ya sebisa mungkin hindari self-citation. Self-citation yang terlalu banyak itu bisa mengurangi nilai jurnal ilmiah. Jadi tolong kita lah, bukan tolong lah ya. Harus paham juga kita bahwa self-citation itu kan sering kali dilakukan oleh penulis atau pengelola jurnal. Supaya jurnalnya itu banyak disitasi, ternyata terdeteksi. Yang mensitasi jurnalnya itu ya jurnalnya sendiri. Misalnya tulisan Pak Abdi Mubarak Syam. Dia tulis di misalnya jurnal jurnal apa ya? Tulisannya itu banyak disitasi, ternyata Mikot sendiri atau pengelola Mikot sendiri yang menambahkan misalnya sumber-sumber yang berasal dari jurnal Mikot. Itu yang disebut dengan self-citation. Bisa jadi dengan cara seperti ini bukan malah menambah nilai, malah menurunkan nilai. Maka hindari. Gitulah kira-kira. Selanjutnya Bapak Ibu, analisis dan sintesis. Apa maksud sangat baik dan sangat mendalam? Ini nilainya 5. Jadi Bapak Ibu, artikel itu yang dilihat itu ketajaman analisis dan sintesis. Nah, kalau analisis dan sintesis yang dilakukan itu tajam, ya kan? Kemudian kritis, nah itu akan dapat meningkatkan derajat kualifikasi artikel, kira-kira. Sehingga ini berbanding lurus dengan mutu dalam pengelolaan jurnal ilmiah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu, misalnya. Nah, berkaitan dengan analisis dan sintesis ini sekurang-kurangnya Bapak Ibu dari deskripsi temuan atau karya yang membahas secara tajam itu dilengkapi dengan fakta misalnya. Fakta itu dikaitkan dengan konsep atau teori. Kemudian bagaimana kedalaman interpretasi dari hasil temuan penulis sehingga artikelnya atau temuannya itu ya memang betul-betul baiklah kita katakan. Nah, yang terakhir penyimpulan. Analisis tadi 5 ini penyimpulan itu 3. Bapak Ibu apa maksudnya? Dalam penadikan kesimpulan ini Bapak Ibu dapat menghasilkan misalnya temuan baru yang dituangkan secara akurat, secara mendalam. Kemudian simpulan juga harus mengacu kepada tujuan penelitian ya kan. Kalau misalnya tujuan daripada risetnya 3, maka kesimpulannya juga 3. Temuan baru berupa teori, postulat, rumus, kaidah, metode, model, prototip, atau yang terkait dengannya, maka ini akan dianggap sangat baiklah. Nah, maka terkait dengan simpulannya juga harus kita perhatikan dengan seksama. Oke, baik Bapak Ibu semuanya yang saya muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan berbicara tentang gaya penulisan. Kita akan berbicara tentang gaya penulisan. Apa aja yang dinilai untuk poin-poin gaya penulisan ini? Pertama, keefektifan judul artikel, Bapak Ibu. Poinnya itu apa? Lugas dan informatif. Meskipun nilainya itu cuma 1, tapi setidaknya yang kecil-kecil ini juga berpengaruh. Kadang-kadang ada judul artikel yang nggak mencerminkan isi daripada makalah atau isi daripada artikel, Bapak Ibu.
Tidak spesifik, kemudian tidak efektif dalam mengukur kelugasan artikel yang ditulis, tidak informatif dan lain-lain sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk judul ini ya sesuaikanlah dengan artikel dalam berbahasa Arab. Tapi memang kita berusaha lah untuk judul, kemudian abstrak, kemudian keyword, usahakan dalam berbahasa Inggris. Kita boleh tengok munazomah. Ya, munazomah itu artikelnya rata-rata berbahasa Indonesia, tapi sudah terindeks Scopus. Dan artikel-artikel yang diindeks pertama kali itu juga rata-rata berbahasa Indonesia. Kemudian Bapak Ibu, pencantuman nama, nama penulis ya, kemudian lembaga penulis, lengkap dan konsisten. Apa aja? Ini contoh ya misalnya. Nama itu ditulis tanpa kualifikasi. Nggak boleh ada gelar akademiknya. Nggak ada jabatan akademiknya serta kepangkatan. Nggak boleh. Dan nama terakhir itu nggak boleh disingkat. Jangan. Ya kan? M. Nasihuddin Ali. Itu kan yang disingkat M-nya Muhammad. Nggak boleh dia A titik. M. Muhammad Nasihuddin A titik. Itu kan nama terakhir. Jadi sebaiknya nama terakhir itu yang dipanjangkan. Kemudian Bapak Ibu, alamat lembaga penulis itu harus ditulis secara jelas. Pencantuman nama, kemudian lembaganya lengkap, konsisten. Contoh harus ada alamat lembaga di mana, kode posnya berapa. Kemudian ditulis utuh, tidak boleh disingkat-singkat. Sesuai dengan standar penulisan nama lembaga dan seterusnya. Contoh, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Maka tulis lengkap. Jangan disingkat-singkat UIN Sumatera Utara Medan dan seterusnya lah yang lain-lain. Maka ini kan kaitannya dengan afiliasi. Dan ada kaitannya juga dengan peningkatan peringkat kampus dan lain-lain sebagainya. Kemudian abstrak Bapak Ibu. Abstrak yang jelas dan ringkas dalam bahasa Inggris dan atau bahasa Indonesia, tapi sebaiknya bahasa Inggris. Meliputi apa? Ada tujuannya, ada metodenya, ada hasil temuannya, ada simpulan singkatnya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, baiknya itu jangan lebih dari 200. Kalau di Jecim itu sekarang 150 kata aja, nggak panjang-panjang. Kenapa? Nanti kaitannya dengan layout. Kalau terlalu panjang, abstraknya nggak muat halaman. Nah, begitulah, itu implikasi-implikasi yang sifatnya teknis lah, manajemen, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu, sifatnya itu ringkas, jelas, utuh, tidak boleh ada rujukan, jangan ada gambarnya, jangan ada tabel, dan seterusnya. Itu abstrak. Begitu pula dengan kata kunci, konsisten, Bu ya. Harus ada, kemudian konsisten, mencerminkan konsep penting dalam artikel. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nggak perlu saya jelaskan lagi. Kemudian ada sistematika penulisan artikel lengkap dan sistemik. Ini sesuai dengan kaidah lah. Mulai dari pendahuluan ya kan, metode, hasil pembahasan, simpulan, dan seterusnya. Ada istilah-istilah barangkali di tengah-tengah para periset ya kan, terkait dengan introduction ya kan, kemudian metodologi, kemudian ada pembahasan, analisis dan sebagainya. Kita harus mengacu kepada penilaian. Pemanfaatan instrumen pendukung, informatif dan komplementer. Satu memang nilainya, tapi Bapak Ibu, semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya di jurnal kita mengadopsi foto, kemudian gambar, kemudian tabel, ada ilustrasi peta, ada grafik dan lain-lain sebagainya untuk mendukung pemaparan secara informatif, komplementer dan seterusnya, maka baiknya apa istilahnya? Kualitasnya harus yang tinggi lah. Dan tabelnya jangan macam yang saya tampilkan ini. Tabelnya harus modern, tabelnya harus inovatif, tabelnya harus desainnya harus bagus lah. Untuk gambar juga dan lain-lain sebagainya, grafik dan sebagainya. Sistem pengacuan pustaka dan pengutipan baku dan konsisten dan menyarankan menggunakan aplikasi pengutipan standar. Nah, ini jelas ya, Bapak Ibu. Saya kira nggak perlu saya jelaskan. Silakanlah pakai Zotero ya kan.
pakai Mendeley dan seterusnya. Jangan menggunakan sistem sitasi yang tidak baku. Dan kurang-kurangilah. Sampaikan kepada penulis, kurang-kurangi menulis menggunakan kutipan dalam kutipan. Ya kan? Artinya kutipan tak langsung. Itu hindari. Kenapa? Itu tidak direkomendasikan. Sebaiknya dihindari. Begitulah kira-kira. Misalnya Abdi Syam Mubarok dalam Ismail Hussein. Itu dikurang-kurangi. Kemudian penyusunan daftar pustaka. Ini juga sifatnya baku konsisten. Sebaiknya gunakan aplikasi pengutipan standar. Dan yang terakhir Bapak Ibu, penggunaan istilah dan kebahasaan. Berbahasa Indonesia atau berbahasa Inggris. Atau berbahasa resmi PBB lainnya yang baik dan benar. Tapi memang baiknya berbahasa Inggris. Tapi memang kendala kita hari ini adalah bahwa ketika kita gunakan bahasa Inggris, language editor kita tuh sangat kurang sekali. Sehingga kita perlu orang luar dan lain-lain sebagainya lah, kolega dan seterusnya yang memang dia cakap di bidang bahasa Inggris. Baik Bapak Ibu semuanya, barangkali demikian. Saya mohon maaf, sifatnya normatif aja, kita diskusi aja. Dipersilakan dan saya kembalikan ke Pak Abdi Mubarok Syam, titisan Deddy Corbuzier. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Zaini Dahlan MA atas arahan ya tadi ya, atau informasi yang sudah diberikan mengenai dan penjelasan mengenai aspek penilaian untuk substansi jurnal ya. Saya pikir ini menjadi penting bagi pengelola agar nantinya ketika artikel yang masuk itu diproses untuk memperhatikan hal-hal yang sudah disampaikan oleh narasumber kita sehingga bisa kita menggapai nilai maksimal yang sudah ditetapkan gitu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian yang ingin berdiskusi silakan, atau ada hal-hal yang masih membingungkan dari aspek-aspek yang sudah dijelaskan tadi, silakan boleh mengangkat tangan dan kepalanya gini, gitu. Sama kepalanya. Nah, ya silakan Pak Putra. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya jelas, Pak Abdi, Sekjen. Jelas Pak, sangat jelas, sangat jelas. Izin Pak Sekjen, ingin berguru lah dulu kita kan dari Al-Ustad Al-Mukarrom ya kan. Jadi dari sampaian-sampaian itu udah bisa juga menjadi apa ini tadarus rumah jurnal ini kan. Karena memang udah bisa model-model dan memenuhi syarat untuk berceramah kayak ini memang Pak Ustadz ini kan jalan kan. Izin yang pertama mungkin diskusi lah ya. Ada juga Pak Husin ini kan, Ismail Husin ini guru kita juga ini kan. Nah, yang pertama izin untuk Pak Jenny atau mungkin juga nanti Mikot ini saya tanya, kira-kira untuk proofread itu apakah Mikot dan juga di tim itu sudah terpikir, misalnya apakah bekerja sama kemana atau mungkin meng-hire siapa atau seperti apa gitu kan. Nah, jadi agar memastikan memang tata bahasanya juga sesuai dengan native gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau secara umum izin Pak Jenny, kalau dibandingkan dengan Mikot misalnya, boleh nggak dikasih isi misalnya berapa citasi Scopusnya Mikot dan berapa misalnya citasi Jetim, atau ada nggak misalnya diskusi dengan jurnal lainnya, kalau misalnya syarat minimal paling rendah itu seperti apa? Apakah misalnya dia itu minimal di 10 artikel yang kita ajukan itu punya 5 citasi Scopus misalnya, atau misalnya dari secara keseluruhan misalnya harus ada minimal misalnya 50 citasi Scopus misal begitu. Karena kan kami ini kan newbie gitu ya Pak Jenny ya. Dan juga izin saya belum pernah juga diskusi terkait dengan begini-begini kan. Namanya juga orang-orang baru kayak kita nih, Pak Husin ini kan juga, Ismail Husin juga kan guru kita kan. Mana tahu juga mungkin bisa memberikan Maha guru itu. sama guru Kalau kita kita ya. mahasiswa masih. Ya, siap.
mungkin bisa sharing ke kita nih lah para newbie nih ya. Saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Tuan Putra. Pertanyaannya, diskusinya kritis dia ya kan. Mantap dia. Silakan, mungkin ada lagi atau langsung dijawab oleh narasumber atau gimana? Pak Putra tahu jawaban itu. Ya. Macam Apa? MC aja, macam MC pun mantap ya ada kan. Udah buka podcast dia, nyanyi dia di Corbuzier. Mungkin bisa langsung dijawab kali ya, atau ada lagi langsung jawab aja kali ya, Pak narasumber ya. Silakan Langsung Pak jawab aja nanti ya kan. Dokter. Oke, baik. Baik. Baik, Bu. Terima kasih ya. Ini Pak Putra yang ditanyakan udah ada jawaban. Pura-pura aja dia. Kata Pak Hussein ya kan. Ya kan Tuan Hussein. Oke, baik. Yang pertama ya, ini kasus Mikot lah. Untuk Mikot dan James. Untuk bahasa Inggris yang menghandle itu ada dua opsi lah, dua versi. Pertama, Idris Satri dan Prof. Syahnan. Berdua itu dah. Untuk memperhalus naskah ya. Tapi kadang-kadang ada penulis yang dia masih berbahasa Indonesia, maka kami arahkan ke siapa Linda namanya, Jakarta. Itu rekomendasi dari Ibu Retno Sayekti. Jadi kami kasih aja kontak si Linda itu, native property apa namanya. Itu aja. Nah, kita kasih kontaknya, silakan hubungi ini. Nanti naskah yang sudah selesai diterjemahkan dan diproofread, kirim ulang ke kami dan kirimkan sertakan bukti bahwa memang itu ke Linda. Memang agak mahal sih. 3 jutaan setiap naskah itu. Cuman ya kita nggak terlalu lelah, nggak terlalu capek memeriksa ulangnya. Karena apa? Naskahnya memang udah betul-betul diproofread. Dan rata-rata nggak ada kendala lah terkait dengan bahasa Inggrisnya kan. Kecuali memang naskah yang memang sudah dia berbahasa Inggris, maka tuh yang memproofreadnya nanti Prof. Sahnan dan Tuan Idris Satri. Dah, tuh yang kedua. Sekarang ini kalau ada naskah bahasa Indonesia langsung ditolak. Memang yang membaca awalnya agak kejam sekarang. Sejak Scopus. Termasuk Jecim. Tunggal itu Prof. Hasan Nasari yang baca. Tolak. Ini tolak. Tolak. Mantap lah. Artinya kualitasnya yang betul-betul terjaga sekarang. Dah. Kemudian untuk citasi jurnal ya. Itulah salah satu kelemahan Jecim kemarin. Tuan Putra. Kami mengajukan 10 artikel. Yang 10 artikel itu ternyata ada beberapa yang belum ada citasi Scopus. Kita kan nengok Sightness in Scopus tuh kan. Kita tampilkan Sightness in Scopus di OJS. Naskah ini disitasi jurnal ini. Naskah ini dicitasi jurnal misalnya Islam Putura ya kan, penulisnya ini. Nah, yang kami ajukan itu yang belum disitasi. Apa dibilang eh, asesor Scopus itu. Ini jurnal Anda ini enggak apa namanya, enggak berkontribusi ini kan. Itu bahasanya. Jadi sebaiknya ke depan kalau mengajukan lagi silahkan ajukan artikel yang memang sudah berkontribusi di Scopus. Setelah disitasi begitulah kira-kira. Meskipun jumlahnya satu, Mikot tuh ada yang jumlahnya satu. Cuman kami ajukan tembus. Cuman memang menangnya Mikot tuh banyak kali yang sitasi. Ini baru beberapa bulan aja kami prediksi udah keluar nih kuartilnya. Karena kami tengok udah masuk di database Scopus dan persentilnya pun udah lumayan, udah naik cepat kali. Biasanya kan orang dalam setahun tuh baru naik kan. Ini beberapa bulan aja udah naik cepat. Dah strateginya kemarin asesor Sinta Prof. Zamzami dan siapa? Suaib Khalil dari Jambi, kemudian ada beberapa kawan juga pengelola Scopus.
bahwa mereka ngajak kerjasama. Ayolah kita saling sitasi lah, supaya nggak self citation ya. Termasuk Prof. Zamzami dari Surabaya. Oke, kita mainkan. Jadi artinya saling kerjasama juga ya kita nih. Nggak bisa juga untuk secepatnya meningkatkan apa lah ya, persentil dan seterusnya. Begitu Pak Putra. Jadi kita ada kerjasama juga. Meskipun kerjasamanya nggak ada MOU-nya nih. Mulut ke mulut aja nih, ya kan? Jadi tanya-tanya ini cuman, oke yuk kita sitasi. Berapa artikel yang disitasi? Mikot mensitasi Teosofi misalnya ada 2, 3. Mereka mensitasi kita. Gitulah gantian. Biar cepat ya. Wallahu a'lam. Itu ya, Tuan Syekh Putra alaihi salam. Alaihissalam. Ya kan AS itu alaihi Oh salam iya lah. betul, Alaihissalam. Saya buat SAW aja lah nih. Oh, mak, itu yang lebih seram tuh. SAW itu. So ya kan, melihat, maksudnya melihat. Oke. Baik, terima kasih Ya, Pak. barangkali ada lagi yang punya pengalaman lain tak Rusia ada Iya, pengalaman baik. lain. Mungkin ada lagi yang lain, Terima Pak kasih ya. Husen, mungkin ya. Kan terima kasih dulu dengan Teh. Oh iya, siap. Kan. Oh iya, Siap, betul. terima kasih Teh untuk masukan ya, karena kan ya kalau kita tuh sebenarnya pengen belajar juga dengan JC ini kan, jadi ke depan itu juga memang biar lebih tahu. Dan memang itu Ustadz Jenny memang agak membingungkan kayak Ya. yang Islamic Studies memang. Itu memang rata-rata Q1 semua. Saya baru masukkan kemarin ke Mazahib kan, Mazahib yang UIN Samarinda. Di Sinta Ya. itu udah Q1 dia. Padahal baru lagi non Q kemarin. Jadi begitu kita Ya, masuk itu, sekarang kita tengok di Sinta udah Q1. Memang itu menarik itu kalau yang nanti bisa memungkinkan. Kita juga kalau misal nanti bisa belajar dengan itu kan. Jadi bisa ya kan mana nih Ustadz Mail nanti bisa belajar kita nih Ustadz Mail ya kan. Mungkin saya terima kasih. Ya, saya kira Bu Rusi sebagai ketua rumah jurnal, kalau ada uang Bu Rusi panggil aja orang Arjuna itu, selesai semua jurnal di UINSU ini. Iya, Ya kan? betul. Itu aja. Jadi langsung orang Arjuna aja yang meng-coaching kita. Di paten seperti itu. Baru nanti kalau ada kendala kita diskusi sama-sama. Gimana Bu Rusi? Cocok? Kita ajukan dulu. Nanti kita mengajukan lah jenis kegiatannya ke WR1. Masalah Ya. jadi atau tidak nantilah itu ya. Kita usahakan untuk mengajukannya dulu. Namanya efisiensi ya kan Pak Putra? Iya, betul. Efisiensi anggaran. Itu dia. Anggaran Pak efisiensi. Putra yang dipakai. Hah? Anggaran Pak Putra yang dipakai. Anggaran Putra. Sama Pak Mail lah bergabung 2. Iyalah. Kita ngikut ini aja Tuan Syekh Mail aja. Pokoknya kalau Tuan Syekh Mail katanya ke jurang kita. Nah, itu dia. Seram, Pak. Ngeri Kontagio nih. Tinta 1. Ngeri zero nih. Tinta 6 kayak nih. Oke, ada lagi mungkin yang lain Pak Nasihudin atau Bu Nurul Jannah atau Bu Mizanina atau Bu Santri ya. Ada yang mau ingin disampaikan terkait materi hari ini ya? Ada lagi Pak Husin gimana tanggapan Pak Husin nih? Ya, kita Pak belajar Husin aja gimana? ini Pak Abdi, Pak Sikjen. Belajar Pak Husin aja. maha guru kayaknya masih mahasiswa. Berlebihan. Iya, Pak Husin ini waliullah, kami masih wali murid Pak. Jadi beda dia, beda. Aduh, kena umbang-umbang. Gimana Pak Husin? Kemarin pengalaman mengajukannya gimana kemarin Pak Husin? Apa yang Pak Husin lihat yang lebih ditekankan tuh di mananya Pak Husin? Ketika mengajukan Itu pertanyaannya disampaikan ke Pak Abdi. Karena beliau yang bantu saya untuk mengajukan.
Ada lagi, apa lagi kira-kira? Kendala-kendala mungkin ya, kendala-kendala apa yang Nggak ada. yang dihadapi? Gak apa-apa, ini kita Mungkin diskusi sedikit aja. Boleh, Bu Pak Rusi, Abdi. silakan, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Assalamualaikum. gini, berdasarkan pengalaman aja yang sudah dilalui Aksiom dan komentar yang diberikan oleh asesor terkait substansi jurnal, ini juga saya baru tahu sebagai pengelola jurnalnya. Yang pertama itu judul. Judul itu ternyata wajib sesuai dengan yang disampaikan Pak Zaini tadi, wajib mencerminkan fokus dari jurnal kita. Nah, kami itu di Aksiom itu kan matematika dan pendidikan matematika. Sebenarnya ini sedikit mencaplok bidangnya Pak Hussein ini, Bang Mail nih. Jadi sempat kemarin disampaikan, loh nggak ini ya, mau boleh sih pendidikan matematika dan matematika. Hanya saja di UIN ternyata ada yang matematika murni. Tapi nggak tahu lah apakah ke depannya kami akan mengurangi fokus dan skop itu atau seperti apa, itu belum tahu. Jadi sampai saat ini masih matematika dan pendidikan matematika. Nah, di judul itu pernah dikomentari bahwa ada beberapa artikel itu yang judulnya tidak mencerminkan pendidikan matematika, tapi mencerminkan pendidikan secara umum. Jadi disampaikan di situ komentarnya ya, ini tidak mencerminkan pendidikan matematika. Setelah saya cek, oh ternyata nggak ada kata-kata matematikanya sama sekali di judul itu. Nah, mungkin itu bisa menjadi perhatian editor untuk memastikan bahwa judul memang mencerminkan fokus dan skop dari jurnal kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kata kunci. Kata kunci ini saya baru tahu bahwa dia penulisannya harus abjad. Nah, itu baru tahu bahwa itu disampaikan juga oleh asesor bahwa kata kunci harus dituliskan secara abjad. Itu baru tahu saya. Kemudian termasuk mereka mengomentari bagian penulisan Pak Zaini. Jadi kami kan sudah 2 volume ini, 2 atau 3 nomor dalam bahasa Inggris, dan kami memang menggunakan jasa penerjemah. Jadi ada yang mereka komentari adalah bahasa Inggris yang digunakan itu masih kurang baik. Contohnya ada beberapa bahasa yang kita ada istilahnya di Indonesia. Misalnya di pembelajaran matematika itu ada kriteria ketuntasan minimal KKM gitu ya. Nah, itu ketika mau ditranslatekan itu seperti apa? Gitu. Itu ada komentar dari asesornya bahwa ini masih pakai KKM ini. Ini gimana? Maksudnya belum, mungkin menurut mereka masih belum konsisten apakah mau pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia. Dan gimana ya kalau misalnya pengalaman Bapak dan Ibu menggunakan istilah-istilah yang seperti itu, apakah harus ditranslate semua ataukah boleh kita seperti ini, kita pakai bahasa Indonesianya dulu lalu distripkan bahasa Inggrisnya. Jadi sehingga untuk ke belakangnya pakai yang bahasa Inggrisnya. Kemudian lagi apa lagi ya, untuk ini juga ya, untuk daftar referensi itu juga mereka ini kan mereka komentari bahwa referensi yang masih sedikit, terus referensi masih ke sumber-sumber yang jurnal-jurnal yang tidak terakreditasi, jurnal-jurnal yang mereka mengarahkan memang mensitasi jurnal-jurnal yang terakreditasi Sinta ataupun Scopus gitu. Itu ada komentar di tempat saya. Mungkin itu pengalaman dari saya. Hanya saja bagian yang translate itu saya nggak ngerti sama sekali tadi. Itu gimana mau merencanakannya perbaikan ke depannya itu juga belum dapat gitu pandangannya. Barangkali Bapak dan Ibu di sini punya pandangan, barangkali nanti kami dapat masukan serta pencerahan terutama dari Pak Zaini ya sebagai narasumber hari ini. Mungkin itu saja Pak Abdi.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi beberapa pengalaman ya dari Bu Lucy terkait dengan komentar-komentar bagaimana kita menerjemahkan nih komentar-komentar dari para asesor ya untuk kebaikan jurnal kita. Mungkin tadi ada beberapa kendala yang disampaikan oleh Bu Lucy ya. Nah, di sini kita diskusikan nih bagaimana kira-kira yang harus dilakukan, atau mungkin dari beberapa teman-teman di sini punya pengalaman Oh, atau pernah ada punya. satu Ya, lagi, apa Bu? Apa Bang Bu? Abdi. Boleh, boleh. Dua pun Masalah boleh, Bu. Dua, tiga pun boleh. satu aja kayaknya Satu aja. terpikirkan. Oke. Masalah numbering. Jadi kalau saya nggak salah di pedoman pengajuan akreditasi itu kan ada penjelasannya ya bahwa kita disuruh menghindari numbering gitu. Jadi numbering itu misalnya, adapun kesimpulan dari apa artikel ini adalah satu apa, dua apa, itu kayaknya tidak disarankan. Kemudian kami buatlah waktu itu apanya begini, apa namanya, eh, mencari alternatifnya begini. eh, bukan di kesimpulan ya, misalnya adapun tahap yang dilakukan dalam penelitian ini adalah satu titik, tetap pakai numbering tapi kami buat dalam paragraf. Karena itu yang kami apa ya pahami selama ini. Jadi kami kami menganggap itu sudah tidak lagi jadi numbering, tapi sudah jadi paragraf gitu ya. Karena kami dapat informasinya begitu. Tapi ternyata ketika di komentar asesor ternyata itu tetap menjadi numbering. Nah, itu gimana ya tipsnya membuat yang tulisan yang harusnya kita buatnya numbering, kita buat supaya nggak jadi numbering. Nah, itu mungkin tambahannya, Pak Abdi. Baik, terima kasih. Yaitu agak Bang Abdi dilematis ya. izin boleh Boleh, boleh, boleh. menggabungkan dari yang punya Bu Lucy tadi. Oh, boleh, boleh, boleh. Ya, jadi maksudnya nanti biar bisa sekaligus didiskusikan. Iya, boleh, betul-betul. Jadi izin tadi mungkin case-nya agak mirip dengan yang disampaikan Bu Lucy. Jadi kalau yang di jurnal Axiom kan skopnya itu pendidikan matematika dan matematika, dan kebetulan di Biologus juga seperti itu. Jadi skopnya pendidikan biologi, dan itu saya rasa juga sebenarnya cukup luas. Tapi di sisi lain dari segi nama, penamaan di jurnal itu udah mencerminkan seperti skopnya itu sendiri. Jadi kalau Biologus kan ada anak jurnal Biologus, jurnal penelitian pendidikan biologi dan biologi. Nah, in case kalau misalnya kita mau memperkecil skop, misalnya mau ke pendidikan biologi aja, dan bahkan mungkin kita persempit lagi nih detail dari scopingnya itu. Nah, bagaimana kalau apa ya, misalnya kayak biologi murninya itu kita hapus nih dari skop kita, tapi di nama itu kan masih ada itu, apakah itu akan merusak esensi dari namanya? Nah, itu mungkin yang agak cukup membingungkan dari segi pada saat mau mengatur untuk fokus dan skop. Mungkin itu saja Pak Abi, terima kasih, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada tambahan dari Bu Mizanina ya. Mungkin ada teman-teman yang pernah punya pengalaman juga, atau bagaimana cara kita menyikapi ya dari yang disampaikan oleh Bu Lucy tadi itu terkait dengan bullet or numbering ya. Jadi kemarin Bu Lucy katanya dia mensiasatinya dengan memasukkan numbering itu ke dalam paragraf. Jadi satu dibuka tutup kurung gitu ya, atau titik gitu, tapi disambung. Nah, itu ternyata menurut asesor itu menjadi numbering juga. Nah, sedangkan Bu Lucy mungkin ingin menjelaskan tahapan-tahapannya kan gitu ya, alurnya gitu ya. Nah, itu bagaimana kira-kira mungkin ada teman-teman yang pernah punya informasi mengenai ini, atau memang setiap asesor punya persepsinya kadang-kadang nggak sama. Ada yang mengatakan ya udah itu nggak numbering dalam paragraf, tapi ada juga yang mengatakan itu masih numbering. Nah, ini kan masalah persepsi antar asesor ya, yang belum sama itu. Karena beberapa komentar yang saya dapatkan juga di jurnal itu, kemudian saya bandingkan dengan komentar dari jurnal yang lain, itu di jurnal saya kena tapi di jurnal lain nggak kena, padahal case-nya sama tuh. Nah, itu juga banyak terjadi itu, sehingga terjadi penurunan nilai yang harusnya bisa optimal, sedangkan di jurnal lain tuh bisa optimal tuh, padahal case-nya sama. Nah, itu menjadi ini juga ya, persepsi antar asesor yang mungkin kurang sama. Nah, itu juga kita nggak bisa, apa yang mau kita lakukan, kita nggak bisa mengajukan banding nih, kenapa nih kok bisa rendah gitu ya. Tapi itulah kira-kira dinamikanya seperti itu. Ada mungkin yang mau ditambahkan lagi, atau mungkin ada yang case yang seperti Bu Lucy tadi dan punya solusinya atau punya informasi mengenai itu supaya nanti bisa dijadikan masukan ya. Tapi lagi-lagi itu tadi ya,
eh, asesor punya pandangan yang berbeda, sedangkan kita aja asesor internal aja di UIN aja punya pandangan yang berbeda-beda nih ketika menilai BKD ya kan. Nah, itu juga menjadi penting. Bagaimana Bapak Ibu? Atau dari Pak narasumber mungkin ada pengalaman atau informasi yang berkaitan dengan hal-hal yang tadi? Pak Zaini? Baik, saya kira itu informasi yang baru lah ya. Karena saya kira masing-masing jurnal itu punya komentar tersendiri. Meskipun ada beberapa asesor yang mengomentari dengan komentar yang hampir sama gitu kan. Nah, kalau untuk kasus Jejim nggak seperti yang dikatakan Bu Rusi, karena memang di Jejim itu nggak menggunakan pointer-pointer, numbering-numbering dan sebagainya yang telah disebutkan. Namun secara umum Bapak Ibu bahwa beginilah kurang lebih komentar di Jejim itu kemarin, bahwa di Jejim itu ada ketidakkonsistenan dalam menggunakan judul subbab. Nah, itu dia. Kadang-kadang pakai metodologi, ada menggunakan metode, kadang-kadang menggunakan kata finding, kadang-kadang menggunakan result and discussion. Nah, itu kan salah satu tidak konsisten. Itulah yang dikomentari bahwa ke depan harus konsisten. Gunakanlah satu terminologi yang baku, begitulah kira-kira. Ya, betul juga sih. Dan kemudian ya kalau artikel semuanya ya 100% ini sesuai dengan fokus and scope, saya kira tidak ada yang berlebihan lah komentarnya. Cuman memang penulis luar negeri itu rata-rata per tahun itu 2 aja, nggak banyak. Itulah yang menjadi kendala saat sekarang ini. Meskipun kita udah wallpaper dan seterusnya, tapi ya itulah. Ya banyak alasan penulis itu enggan untuk mengirimkan artikelnya ke Jejim dan sebagainya. Karena apa? Belum Scopus. Kalau ke Mikot sekarang ini nggak diminta pun dah pada tangan. Allah alam, gitulah kira-kira. Kalau misalnya yang lain barangkali adalah. Tapi memang menarik yang disampaikan Bu apa tadi ya? Sampaikan Ibu Rusi berkaitan dengan kata kunci itu harus abjad ya. Karena memang selama ini Jejim tuh nggak pernah memikirkan kata kunci itu harus abjad. Tapi nggak ada komentar asesor harus abjad. Nah, nggak ada Iya. pula di situ. Saya kena tuh Pak Makanya Zaini. beda-beda tadi ya kan. Hah? Jurnal saya kena tuh. Harus abjad katanya. Ya, Iya. oh gitu ya. Dikiranya saya nggak tahu ABCD sampai Z, padahal kan udah hafal kita ABCD sampai Ah, Z. itulah Hmm. selip dia komentari Iya, Pak Abdi seperti itu ya kan. itulah. Salah dia. Dan kali Saya saya harus tandain belajar dia Pak. dulu ke Pak Abdi sebenarnya betul. Nggak Saya tahu pula tandain itu. namanya siapa asesornya ya. Kalau nggak langsung kita telepon nih. Pak Abdi udah Itu. marah. Ampun. Tolong minta maaf sama Ampun Pak kita. Abdi. Ampun kita, ampun. Oke Bapak Ibu. Ada Baik, lagi? Baik. baik, terima kasih Pak Zaini. Kira yalah. Ya diskusi jurnal ini santai-santai aja lagi puasa, suara serak. Iya, lagi puasa. Banyak yang Betul. ceramah nih. Gantikan Pak Putra Betul. nyawa nih, jawab-jawab. Itu suaranya serak. Di story WA saya berseliweran tuh flyer-flyer Pak Zaini ceramah di mana tuh. Sampai saya catat di buku catatan saya catat jam, tanggal, Ikut, pukul berapa. ikut Pak Ade. Enggak, cuma Diikuti. nyatet, Cuman cuma nggak nyatet aja Bu, ada. nyatetin aja. Ada apa? Karena kalau ada zoomnya pasti diikutin kan, kalau ada zoomnya diikutin. Itu. Hari ini temanya apa Pak Abdi? Apa? Jumat Hari lalu ini temanya khotbahnya itu temanya apa? Jumat lalu tema sholat Jumatnya itu adalah hidup dan kehidupan. Nah, itu. Itu tema Jumat lalu. Kadang ada ustadz yang nggak nyebutin judul dia, jadi harus cari sendiri judulnya kan. Oke, baik Bapak Ibu. Ada lagi mungkin Pak Usen nih, Pak Usen. Enggak, sedikit saya nimbrung karena Banyak pun nggak apa-apa Pak, banyak. selain Pak Zaini narasumbernya dan dihadiri oleh beliau-beliau ini kan sebenarnya udah profnya sebenarnya ini Pak Putra, Prof Zaini karena Pak semua Mail apa? Pak Mail RA radhiyallahu anhu.
Saya mau tanya ini sama Bu Rusi sebenarnya nih terkait dengan Chatting aja lah, chatting. OJS kita itu terakhir bagaimana apanya? Karena memang yang selalu kena tembak ini kan cuma dua nih, kalau nggak Jurnal Zero, Jurnal Askia. Siapa yang nembak nih? Cuma kan, Terima nggak? Bu Rusi, cuma saya nggak tahu gambaran terakhir. Cuma kan kalau bisa sebenarnya dalam diskusi-diskusi saya tengok itu kan memang kalau kita harus migrasi itu Bu, sebenarnya kalau dengar cerita dari kawan-kawan itu memang risikonya sebenarnya lebih besar karena kan kita harus perbarui data link lagi ke semua pengindeks kemudian ke beberapa eh, lembaga-lembaga yang terkait. Cuma saya pernah itu Bu, dan banyak juga yang sudah sukses. Saya pernah submit ke jurnal matematika di Andalas, jurnal Sinta 2 kebetulan. Pada saat submit itu saya itu mereka masih pakai ini, masih OJS 2 dan ketika sekarang itu sudah OJS 3 dan semua data metadatanya itu nggak ada yang terhapus satu satu detail pun nggak ada. Tetap dia sesuai dengan rincian di OJS 2. Jadi sebenarnya eh, kalau boleh saya saran sebenarnya jangan migrasi pindah satu link website ke website yang lain sih. Kalau saya bisa berharap gitu, biar semua itu jangan ada miss di perpindahan data nanti. Cuma saya belum tahu sih gimana perkembangan terakhir Bu Rusia terkait dengan itu. Terima kasih Pak Abdi. Salam takjim sama Prof J ini, sama Prof Putra ini. Semoga beliau ini sehat-sehat selalu dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, dari kan udah Pak Mael ini udah pasti diijabah nih, udah pasti, nggak mungkin nggak. Iya, sambil Gimana Bu? menanggapi ya. Oh boleh boleh. Jadi Silakan, Bu. memang perkembangan terakhir itu sesuai yang disampaikan sama Bang Mail lah, bahwa kita akan diusahakan terlebih dahulu upgrade di link yang sama. Jadi kita Pustipada akan mengusahakan itu, makanya mungkin nanti kita cari waktu yang tepat untuk down dulu lah website kita mengerjakan upgrade ke OJS 3 itu. Tapi mengupgrade ke OJS 3 ini pasti ada resiko dan sebagainya yang mungkin sudah dipikirkan ya. Jadi eh, masih belum bisa dipastikan apakah akan berhasil, berapa persen berhasilnya, tapi Pusipada itu akan membuat cloningan sebelum mengupgrade itu akan membuat cloningan dari jurnal kita masing-masing. Sehingga kalau misalnya ada eh, kendala atau ternyata nggak berhasil, berarti kita tetap pakai OJS 2. Ya, Nah, artinya kan gitu dia. sebenarnya Jadi, resikonya kan sebenarnya nggak ada kan, Bu kan? iya. Nah, Hmm. jadi memang kita akan di-upgrade ke OJS 3 di link yang sama sehingga kita nggak akan kesulitan untuk harus berubah indeks, merubah link indeks dan sebagainya enggak. Nah, tapi memang eh, ketika perpindahan upgrade itu selesai lah berhasil, ya pengelola jurnal harus bersiap-siap untuk itu. Jadi harus dicek kembali jurnalnya ketika sudah upgrade apakah ada plugin-plugin yang belum tampil ataukah pokoknya diceklah secara keseluruhan apa yang masih kurang dan sebagainya itu. Tapi kalau misalnya tidak berhasil, berarti plan B-nya adalah kita upgrade migrasi apa bahasanya ya, pindah ke link yang baru tapi secara bertahap. Nanti siapa jurnal-jurnal yang sudah mampu atau sudah bersedia nih untuk upgrade ke OJS 3 ya itu. Itulah yang kita namakan pilot project nanti kalau misalnya plan A kita rencana A kita nggak berhasil. Mungkin itu ya, Bang. Nah, jadi memang kita berharapnya itu nggak pindah-pindah link supaya yang lain-lain juga tidak menyulitkan pengelola jurnal. Nah, mudah-mudahan lah berjalan dengan lancar lah rencana kita tadi ya. Mungkin itu. Baik, terima kasih Bu Rosi ya, atas informasinya tadi ya. Itu mungkin ada informasi untuk kelanjutan ya dari
dari eksistensi jurnal UINSU yang masih OJS 2 ini kan gitu ya. Mudah-mudahan berhasil nantinya, nggak ada masalah sama sekali ya. Waktu menunjukkan 3.28, ya kan? Saya harus siap-siap masak untuk berbuka puasa. Saya mau buat konten makan besar. Serius. Saya masak untuk orang-orang yang sedang visabilillah, yang ada di jalan-jalan gitu ya. Saya harus Mualaf. masak. Hah? Mualaf. Ya, saya masak dianya untuk nggak orang-orang yang puasa buka puasa. gitu, tapi dikasih Tuh. buka puasa. Apa? Biar Iya, nggak. mendapatkan pahala orang berpuasa ya. Iya, Memang biar sama gitu, biar Karena sama. dia nggak puasa. Iya betul. Kan sama kita, Pak Mail. Oke. Sama kita jam 10 tadi. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Ya, ada sekitar 20.000 orang yang hadir di Zoom ini. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti di kegiatan-kegiatan ini pasti ada kegiatan berikutnya ya, Bu Rusi ya, yang Insya terkait dengan Allah hal ini dalam ya. tahun ini. Sharing session, seri-seri berikutnya lah. Nah, ya, nanti ada sesi berikutnya. Pasti akan lebih banyak lagi nanti yang hadir. Ini masih 20.000, nanti mungkin sekitar 20.500 gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini bermanfaat dan jurnal-jurnal yang kita kelola itu bisa mencapai hasil yang optimal ya, sehingga membuat membuat reputasi kampus kita juga menjadi semakin baik. Terima kasih Pak Dr. Zaini Dahlan atas informasi-informasinya. Pak Putra Bu Rusi sebagai Ketua Rumah Jurnal, Pak Hussein sebagai Mahaguru, Pak Nasihudin sebagai mahasiswa S3, Pak apa lagi? Oh, udah. Bapaknya cuma itu. Saya manggil Bapak aja lah, karena saya laki-laki ya. Bu Miza Nina jadi Sinta 1 ya. Bu Rusi jadi Sinta 2, Bu Nurul Jana dari Sinta 3. Siapa lagi? Absen bro. Bu Sandri jadi Sinta 4. Ya. Terima kasih. Kita ketemu lagi Absen di bro. lain kesempatan. Mohon maaf saya atas Boleh apabila ada kita kesalahan. Billahi dokumentasi taufiq wal dulu, hidayah. Assalamualaikum barangkali warahmatullahi Bang Abdi. Bang, wabarakatuh. dokumentasi Bang Abdi. Bang Abdi. Dokumentasi. Oh iya, dokumentasi. Oh ya, lupa. Iya. Sorry. Mengaktifkan Iya. kamera ya Bapak dan Ibu. Iya, dokumentasi lupa. Sorry. Tolong Pak, siapa nih? Iya. Iya. Dia nggak sabar mau masak ini. Iya. Ya, Dokumentasi oke. siapa Garam nih? ini yang saya aja boleh. Oh, boleh, Ya. silakan. Bu Rusi. Tersenyum ya Bapak dan Ibu ke kamera. Tersenyum. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Oke, terima kasih Bu Rusi. Ada lagi yang mau dokumentasi sendiri? Yang mau selfie siapa? Nggak ada ya? Oke, terima kasih. Sampai ketemu Pak Sekjen. Mohon maaf saya apabila ada kesalahan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Izin saya naik lift dulu.